Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita tentang elemen mesin 2. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang poros atau yang biasa disebut dengan shaft. Jadi dalam perencanaan elemen mesin 2 ini yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita sepakati, yaitu tentang perencanaan, ada beberapa komponen yang harus kita pelajari. Salah satunya yaitu poros, di mana poros ini merupakan hal yang sangat penting dalam hal perencanaan, gitu. Sehingga poros ini merupakan komponen yang tidak bisa ditinggalkan, gitu. Tidak bisa ditinggalkan. Nah, poros adalah batang logam yang berpenampang lingkaran yang berfungsi untuk memindahkan putaran atau mendukung sesuatu beban dengan atau tanpa meneruskan daya. Di mana poros ini juga akan berfungsi sebagai poros pendukung, poros transmisi, dan poros gabungan pendukung dan transmisi. Nah, ini adalah macam-macam poros yang sudah kita ketahui atau yang sudah kita kenal sebelumnya. Ada poros lurus, ada poros engkol, ada poros engkol ganda, poros bulir maupun poros fleksibel. Nah, di mana poros transmisi itu merupakan poros yang mendapatkan beban butir dan lentur. Dan daya yang ditransmisikan kepada poros ini melalui kopling, roda gigi, puli, sabu, ataupun rantai. Nah, ada yang dinamakan dengan poros spindle. Poros ini merupakan poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama pada mesin perkakas, di mana beban utamanya merupakan puntiran. Syarat yang harus dipenuhi oleh poros ini adalah deformasinya harus kecil dan bentuk serta ukurannya harus teliti. Ada juga yang dinamakan dengan poros ganda, di mana poros seperti yang dipasang di antara roda-roda kereta barang, di mana tidak mendapat beban puntir, bahkan kadang-kadang tidak boleh berputar. Ini yang disebut dengan poros ganda. Ganda ini hanya mendapatkan beban lentur, kecuali jika digerakkan oleh penggerak mula, maka dia akan mendapat beban puntir juga. Poros, ada hal penting dalam perencanaan poros, yaitu satu kekuatan poros, di mana beban poros transmisi itu ada yang kena beban puntir dan beban lentur atau gabungan dari keduanya. Beban tarikan atau tekan, misalnya pada poros baling-baling kapal ataupun turbin. Poros ini juga punya tingkat kelelahan, gitu ya. Tumbukan konsentrasi tegangan seperti pada poros bertingkat dan beralur pasak. Poros ini juga harus didesain dengan kuat, dengan menggunakan bahan-bahan yang akan kita rencanakan, gitu, dalam merencanakan suatu alat teknologi tepat guna. Poros ini juga harus mempunyai kekakuan, ya, karena dalam kekakuan ini dia untuk menerima beban lentur atau defleksi akibat puntiran yang lebih besar. Lalu putaran kritis, karena perputarannya akibat itu mereka mesin akan putarannya akan dinaikkan gitu pelan-pelan, maka pada suatu harga putaran tertentu dapat terjadi getaran yang luar biasa, di mana putaran tadi itu adalah dinamakan dengan putaran kritis. Tapi putaran kerjanya harus kecil dari putaran kritis, maka bisa disimpulkan bahwa N itu adalah putaran yang harus lebih kecil dari putaran kritis. Poros ini juga harus diikuti dengan tingkat korosi, artinya perlindungan terhadap korosi untuk kekuatan dan daya tahan terhadap beban. Di mana pada perencanaan teknologi tepat guna ini tergantung poros bahan yang akan kita gunakan. Maksudnya bahan poros yang kita gunakan seperti apa.
jika nanti pada perencanaan teknologi tepat guna itu alat yang kita rencanakan berhubungan dengan kadar air ataupun yang lain, maka dikhawatirkan porositasnya akan terjadi karatan atau tingkat korosinya berlebih. Nah, itu yang harus kita waspadai. Lalu bahan poros. Nah, bahan poros ini kita bisa sesuaikan dengan kondisi operasi yang akan kita gunakan. Biasanya bahan poros ini terbuat dari baja konstruksi mesin, baja paduan dengan pengerasan kulit, tahan terhadap keausan, baja krom, nikel, lalu apapun yang lainnya. Nah, ini adalah bahan-bahan poros. Gitu. Bahan poros ini adalah jenis-jenis porosnya, jenis-jenis dari bahannya, lalu simbolnya ini. Nah, poros ini juga mempunyai tingkat tegangan kekuatan tarik atau tegangan tarik yang maksimal, di mana nilai-nilai kekuatan tarik tegangan tarik ini terhitung dari hasil uji coba yang sudah dilakukan. Ini adalah konversinya ke Newton per milimeter. Gitu. Bahan-bahannya bisa dari baja karbon, baja paduan, nikel, ataupun yang lainnya. Nah, bahan harus memiliki sifat satu, mempunyai kekuatan yang tinggi, memiliki kemampuan mesin yang baik, memiliki faktor sensitivitas yang rendah, memiliki perlakuan panas yang baik, dan memiliki tahan aus yang tinggi. Nah, rumus yang akan kita gunakan yaitu kita berdasarkan pada buku yang cukup kita kenal, gitu ya. Ada buku yang dari Sularso itu sudah dibentuk atau sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, sehingga pada punya Sularso ini sering yang kita gunakan. Itu dalam perhitungan poros itu kita harus mengetahui dulu berapa daya rencana yang kita rencanakan. Daya rencana ini dihasilkan dari satu PD yaitu sama dengan FC dikalikan dengan daya yang ditransmisikan. Di mana daya yang ditransmisikan ini sudah ada tertulis pada spesifikasi mesin, biasanya itu ya, motor. Itu. Lalu FC ini adalah faktor koreksi, itu. Di mana faktor koreksi ini pun juga sudah ditentukan dalam bentuk tabel. Gitu. Sehingga faktor koreksi daya yang akan ditransmisikan itu faktor koreksinya untuk daya rata-rata yang diperlukan itu 1,2 sampai 2. Ini batas minimal dan maksimalnya. Lalu daya maksimum yang diperlukan 0,8 sampai 1,2. Lalu daya normalnya adalah 1 sampai 1,5. Biasanya dalam perencanaan mesin teknik tepat guna yang kita gunakan adalah daya normal itu ya 1,0 sampai 1,5. Nah, setelah kita hitung daya rencana, maka kita akan menghitung momen rencana, di mana momen rencana tadi disimbolkan dengan T besar sama dengan 9,74 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan daya rencana dibagi dengan putaran poros penggerak. Ini adalah putaran poros awal yang dihasilkan di motor. Gitu ya. Di mana PD adalah daya rencana dengan satuan KW, lalu N1 putaran poros penggerak dengan satuan RPM. Nah, setelah kita menentukan daya rencana, maka kita menghitung tegangan geser. Dimana tegangan geser tadi disimbolkan dengan TO, bahasanya TO, simbolnya ini, sama dengan 5,1 dikali dengan momen rencana T besar yang sudah kita hitung di awal, lalu dibagi dengan diameter poros rencana. Diameter poros rencana pangkat 3. Ini. Jadi tegangan geser dirumuskan seperti ini. Setelah tegangan geser ini kita hitung, maka ada tegangan geser yang diizinkan. Itu dengan TO A
sama dengan tau B sama dibagi faktor keamanan atau disebut dengan SF1 dikalikan dengan SF2, di mana kekuatan tau B ini adalah kekuatan tarik bahan. Jadi sebelum kita merencanakan poros, kita harus mengetahui dulu bahan yang akan kita gunakan. Tegangan tarik ini dihasilkan dari jenis bahan yang sudah kita pilih. Jenis bahan yang sudah kita pilih, maka di situ muncul kekuatan tariknya dengan satuan kilogram per milimeter persegi. Lalu dibagi dengan SF1 faktor keamanan yang ini sudah ditentukan oleh di buku Sularso, dan SF2 juga sudah ditentukan di buku Sularso. Nah, dari tegangan geser yang diizinkan, maka kita akan mengetahui dulu yang tadi saya sebutkan tabel bahan untuk poros. Jika standar yang macam baja terbuat dari baja karbon konstruksi mesin, maka bahan poros apa yang kita gunakan? Ada S30C, ada S35C, dan lain sebagainya. Ini termasuk dengan pelakuan penormalan, dia mempunyai kekuatan tarik sekian. Gitu. Ini bermacam-macam kekuatan tariknya. Nah, ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita merencanakan poros. Setelah ini kita ketahui, maka kita baru bisa menghitung diameter poros, gitu. Diameter poros. Maka diameter poros sama dengan 5,1 dibagi dengan A dikalikan dengan KT dikalikan dengan CB dikalikan dengan momen rencana pangkat 1/3 dengan satuan milimeter. Nah, ini belum diameter poros yang sebenarnya. Tadi hitungan tadi itu dimasukkan dalam dulu untuk menghitung poros yang direncanakan terlebih dahulu, di mana T momen rencana, lalu A tegangan geser yang diizinkan, KT adalah faktor koreksi ataupun momen puntir dengan ban 1 itu mengalami beban halus 1,0 sampai 1,5 sedikit kejutan ataupun tumbukan, 1,5 sampai 3 dia mengalami kejutan ataupun tumbukan besar. Sedangkan untuk CB sama dengan faktor koreksi beban puntir yang sudah ditentukan yaitu 1,2 sampai 2,3. Jika diperkirakan tidak akan terjadi pembebanan lentur, maka diambil 1. Jika itu tadi mengalami pembebanan lentur, maka diambil 1,2 sampai dengan 2,3 batas ringnya. Nah, ini adalah diameter poros, tabel diameter poros yang diizinkan. Diameter poros yang diizinkan mulai dari sini sampai dari yang kecil sampai yang terbesar, dengan keterangan tanda bintang menyatakan bahwa bilangan yang bersangkutan dipilih dari bilangan standar. Bilangan di dalam kurung hanya dipakai untuk bagian di mana akan dipasang bantalan gelinding. Itu yang di kurung ini. Sehingga kalau bisa untuk tanda bintang ini menyatakan bahwa diameter poros itu kalau bisa dihindarkan, gitu ya. Dihindarkan. Kenapa harus dihindarkan? Takutnya nanti pada saat poros itu tadi dipasang, maka dia akan mengalami beban puntir yang besar sehingga mengakibatkan poros tadi itu patah. Nah, diameter poros inilah yang akan kita sebagai acuan kita untuk memilih berapa diameter poros yang sebenarnya. Maka dihitung dari rumus tadi itu, rumus untuk diameter poros. Nah, setelah mengalami diameter poros yang sudah kita tentukan, maka poros itu jika mengalami pembebanan, dia juga akan mengalami beban defleksi puntiran, di mana ini defleksi puntiran sama dengan 584 dikalikan dengan T dikalikan dengan L dibagi dengan G dikalikan dengan diameter poros rencana pangkat 4. Nah, untuk diameter, untuk G-nya sudah kita ketahui, panjang porosnya berapa juga sudah kita
kita rencanakan, lalu diameter poros yang rencananya dimasukkan. Itu. Nah, dari hasil ini maka diketahui bahwa diameter poros itu tidak mengalami puntiran, maka harus disesuaikan dengan tabel ini. Maka tabel tersebut akan menjadi acuan bahwa itu adalah diameter poros yang sudah kita rencanakan. Satu contoh ini, saya punya gambar poros, gitu ya, punya gambar poros ini panjangnya sekian, ya, dari ini 50 ditambah dengan 250 tambahkan dengan 20 ini. Jika diketahui poros seperti gambar di bawah ini dengan material bahan S45C dengan kualitas tarik sekian dan diberikan beban maksimum dengan daya sekian HP, putaran mesin sekian, berapa diameter poros yang sudah kita rencanakan. Maka dihitung dengan rumus yang sudah kita gunakan, itu dengan pengetahuan ini PD sama ini karena dayanya sudah diketahui 0,5 HP dikalikan ini karena satuan satuan HP gitu ya, horsepower. Jika ini diketahui adalah satuannya kilowatt, maka daya yang 0,5 HP itu kita kalikan dengan 0,735 untuk dikonversikan menjadi kilowatt. Sehingga P dari hasil KW ini dikalikan dengan FC 1,2 diketahui ini. Setelah ini kita hitung, maka momen rencana. Momen rencana ini karena yang dihitung pada poros yang digerakkan adalah putaran, maka T sama dengan 9,4 dikalikan 10 pangkat 5 dikalikan ini. Hasilnya ini dimasukkan semuanya 5,35 tadi, hasilnya ini. Itu dihitung dengan ini. Lalu setelah momen rencana kita hitung, maka kita hitung tegangan gesernya. Tegangan gesernya seperti ini, diketahui ini, maka hasilnya seperti ini. Setelah tegangan geser kita hitung, maka tegangan gesernya diizinkan dengan hasil dari kekuatan tariknya tadi 58 dibagi dengan SF1 yang sudah ada, diambil dikalikan dengan SF2 1,3, maka dihasilkan 7,44 kg per milimeter persegi. Setelah dengan geser kita hitung, kita selesaikan, lalu kita hitung diameter porosnya. Diameter poros dimasukkan angka-angkanya, KT juga sudah diketahui, lalu CB juga sudah diketahui, lalu momen rencananya juga sudah diketahui, maka kita hitung dipangkatkan 1/3 atau 0,33 dihasilkan 9, sekian. Nah, setelah ini kita ketahui lalu tegangan sentrifugal. Tegangan sentrifugal ini jika tidak ada, maka kita tangguhkan dulu, gitu ya. Kita tangguhkan dulu. Nah, karena sentrifugal ini W adalah beban, gitu ya, beban poros, sedangkan V adalah kecepatan. Di sini kecepatan yang diambil adalah kecepatan sabuk yang akan kita gunakan. Ini kita tangguhkan dulu karena pada tegangan sentrifugal ini kita harus berhubungan dengan perencanaan perencanaan sabuk atau belt gitu. Maaf ini tadi terlewat ya, kita masukkan. Jadi ini diterangkan dulu untuk tegangan sentrifugal. Lalu setelah merencanakan tadi, baru kita bisa menghitung defleksi puntirannya. Nah, defleksi puntirannya ini akan berhubungan dengan momen, gitu, dengan momen dari poros tadi karena pembebanan. Di mana untuk menghitung momen itu adalah sigma MA, itu sigma MA sama dengan 0, sigma MB juga sama dengan 0. Artinya semua momen yang kita rencanakan itu mendekati 0 atau sama dengan 0.
baru bisa kita hitung defleksi puntirannya dengan gambar free body diagram yang ada hubungannya dengan mekanika kekuatannya. Tuh. Oke, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan? Monggo, saya stop dulu. Monggo kalau ada yang tanyakan.